Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia, ngejaga mukti titip pangerti. Panca pendiri nu ngawariskeun unggah bakti tur dilajengkeun, yang buang asih kana catur dharma, wangsitnya taunggal dina pangabdian. Paguyuban kukuring ditanjirkeun, 5 kubah perlambang utama, Ilahi roh bintang tayungan abdi, ngadeg pancet dina lemah cai. Bentangan hideung panji kaagungan, ngareuskeun anggota jeung purnana, hiji pancen mangrupa caharaan, Nanjung Insan protokol mulia. Probumsil protokol bumi Siliwangi. Probumsil protokol bumi Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita diberi nikmat sehat walafiat. Bismillahirrohmanirrohim. Presentasi pengukuhan Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 1 secara daring resmi dibuka. Presentasi pengukuhan Purna Probumsil UPI gelombang 1 ini diselenggarakan atas nama Protokol Utama Pratama Alni Fitri Rahayu SPD, Protokol Utama Pratama Hiskianta Karo Sekali SPD, Protokol Utama Pratama Yuni Rahmawati SPD, Protokol Utama Pratama Reva Pitaloka SPD, Protokol Utama Pratama Ratih Latifah SPD, Protokol Utama Pratama Risma Eka Karisma SPD, Protokol Utama Pratama Fadila Ikrimah Suherman SPD, Protokol Utama Pratama Karimah Gina Nurjannah SPD, Protokol Utama Pratama Fitri Oktavia Putriasni SPD, dan Protokol Utama Pratama Sulastri Puji Lestari SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk melakukan pembahasan mengenai meningkatkan kemampuan komunikasi anggota protokol Bumi Siliwangi melalui pendekatan experiential learning. Seperti kita ketahui, komunikasi yang baik merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan tugas sebagai anggota Probumsil. Dapat dipastikan bila seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, maka akan sulit untuk melaksanakan tugas keprotokolan, karena dalam setiap penugasan pasti akan ada komunikasi di dalamnya gitu. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita dari 2 orang individu atau lebih agar pesan yang diberitakan itu tersampaikan. Kenyataannya tidak semua anggota Probumsil bisa melakukan itu gitu. Jadi di sini diperlukan adanya suatu pendekatan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anggota. Nah, experiential learning merupakan efektif ya, menurut saya efektif dibandingkan dengan pendekatan yang lainnya, karena experiential learning itu merupakan pendekatan yang langsung. Jadi pendekatan berdasarkan pengalaman secara terus menerus mengalami perubahan guna meningkatkan dari belajar itu sendiri. Lalu tujuannya itu mengubah struktur bahasa anggota, mengubah sikap anggota, dan memperluas keterampilan anggota yang sudah ada. Selanjutnya langsung kita masuk ke tahapan pembelajaran experiential learning ini. Yang pertama, anggota harus merasakan. Intuisi sangat ditekankan. Anggota perlu berpikir terbuka, mudah beradaptasi, intuitif, dan melibatkan diri secara aktif dari dalam dirinya sendiri gitu ya. Lalu melihat, watching, jadi memperhatikan orang-orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu gitu. Jadi lebih mau mendengarkan daripada mereka melakukan itu karena belum punya pengalaman. Lalu ada pelatihan atau training. Nah, ini kayak GBSTP. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan sebelum mereka terjun ke lapangan. Lalu ada melakukannya itu doing ya, melakukannya itu benar-benar ini perangnya gitu. Jadi
melakukan tugas yang sebenarnya, langsung menghadapi orang-orang yang sebenarnya, gaya yang terlibat dalam pengujian. Jadi mereka menguji diri mereka. Jadi kalau misalnya mereka untuk melakukan tugas-tugas yang lain tidak hanya dalam berkomunikasi, misalnya yang perlu untuk pengawalan, nah ini bisa balik lagi merasakan, lalu watching, lalu training, lalu doing, kayak gitu. Jadi tahapan ini adalah tahapan-tahapan yang harus dimiliki atau menjadi program biasanya untuk penerimaan anggota baru. Menurut saya ya, bisa dijadikan, diterapkan gitu. Lalu dengan adanya pendekatan experiential learning ini diharapkan anggota mampu mendekatkan kemampuan literasinya dengan melakukan tahapan-tahapan yang telah dijelaskan tadi. Jadi komunikasi itu dapat tersampaikan dengan baik, itu nggak lupa juga keterampilan sosialnya tersampaikan ya, karena kan memang di protokol itu nggak bisa kita pungkiri bahwa anggota-anggota dituntut untuk melakukan komunikasi, karena setiap tugasnya itu pasti hampir semua tugasnya itu adalah melakukan komunikasi itu sendiri. Sumpah alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat ajaran, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiskianta Karoskali. Saya Angkatan 8 Protokol Bumi Siliwangi, Satuan Sumedang Darul Larang. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan milik negara sebagai protokol. Saya ingin menyampaikan sedikit motivasi ataupun doktrin kepada adik-adik sekalian. Saya berasal dari kampus daerah yang mungkin saat itu protokolnya masih baru dan tidak ada bayangan mengenai protokol. Saya mempunyai keyakinan bahwa protokol akan memberikan dampak yang baik kepada saya dari pengalaman-pengalaman yang saya lihat saat itu. Saya ikuti kegiatannya sampai saat ini ataupun sampai lulus. Saya mengikuti banyak kegiatan akademik, banyak kegiatan protokol, bertemu dengan banyak pimpinan. Itu adalah sebuah gambaran pada diri saya sendiri. Begitu juga kepada adik-adik sekalian. Jangan pernah malu ketika adik-adik harus mengikuti kultur ataupun budaya Probumsil, seperti apel dan lainnya. Karena dari hal itu kita banyak akan diajarkan, mulai dari etos kerja, menghargai waktu, menghargai orang lain, memperhatikan orang lain, dan masih banyak lagi. Setiap kegiatan yang Probumsil lalui, saya harap adik-adik sekalian bisa menyerap ilmunya sebanyak mungkin. Cari informasi sebanyak mungkin. Perkaya diri Anda dengan ilmu-ilmu baru dari setiap kegiatan, dari setiap orang yang Anda temui, dari setiap pejabat yang Anda dengar. Karena itu akan menambahkan motivasi, menambahkan kemampuan Anda lagi, kemampuan adik-adik sekalian dalam menjalankan organisasi, menjalankan hidup, ataupun nanti di dalam perkuliahan. Saya lulusan PGSD, tapi saat ini saya bekerja di protokol karena sebuah pengalaman. Kepada adik-adik, carilah pengalaman, dan satu kuncinya, nikmati setiap proses, jangan menyerah kepada proses itu. Di sini saya akan membacakan Sumpah Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Tuhan, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai ajaran Kristen, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendirinya,
mengamalkan pengetahuan dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat. Mempertahankan, menyokong, dan menjalankan tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Yuni Rahmawati akan menyampaikan pidato yang berjudul Pembelajaran Kooperatif terhadap Peningkatan Kedisiplinan Anggota Protokol Bumi Siliwangi. Setiap anggota protokol harus memiliki etos kerja yang disiplin dan jiwa korsa yang kuat agar pelaksanaan setiap kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini perlu ditingkatkan agar Probumsil tidak mengalami kemunduran dalam hal kedisiplinan dan juga keaktifan dari setiap anggota. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang sifatnya bekerja sama dan saling membantu. Sehingga setiap anggota Probumsil harus dapat bekerja sama, saling membantu, dan saling membutuhkan dalam hal kegiatan yang positif. Selain itu, anggota Probumsil harus memiliki sikap disiplin yang tinggi dalam setiap kegiatan. Khususnya saat mengatur waktu agar tidak datang terlambat dan juga memakai atribut dengan lengkap. Dalam meningkatkan kedisiplinan di setiap anggota, maka harus dilakukan secara bersama-sama dalam setiap kegiatan. Misalnya, pada kegiatan rapat rutin, semua anggota harus hadir dengan tidak terlambat dan mengenakan seluruh atributnya, dan juga setiap anggota dari subkoornya harus hadir. Konsekuensinya, apabila ada anggota dari subkoornya tidak hadir atau datang terlambat dan juga tidak mengenakan atribut, maka dikenakan seri, yaitu misalkan push up. Nah, disinilah pentingnya bekerja sama untuk saling membantu, saling mengingatkan antar anggota untuk hadir dan datang tepat waktu, serta memakai atribut yang lengkap. Mengingat pentingnya kedisiplinan bagi anggota, maka diperlukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan anggota melalui pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, lakukan semuanya dengan cara bersama-sama, baik pujian maupun hukuman, dan berikan penghargaan di setiap kegiatan dalam bentuk poin yang pada akhirnya akan menjadi reward atau penghargaan dalam bentuk poin penugasan. Demikian pidato yang dapat Ananda sampaikan. Yakinlah dengan meningkatkan kedisiplinan menggunakan pembelajaran kooperatif, Probumsil UPI akan tetap menjadi garda terdepan UPI. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat. Mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tengah pandemi saat ini, izinkanlah Adinda untuk menyampaikan sebuah pidato pengukuhan purna yang berjudul Kunci Meningkatkan Kecerdasan Emosional Setiap Anggota dalam Loyalitas Berorganisasi. Berbicara tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan bagaimana kita mengekspresikan emosi dan mengatasinya dengan cara yang positif, bahkan ketika kita berada dalam sebuah tekanan. Kecerdasan emosional tidak seperti kecerdasan intelektual, yaitu kecerdasan emosional bisa kita latih, bisa kita pelajari, yang berarti tidak dibawa sejak kita lahir. Mungkin kecerdasan intelektual dapat membantu Adinda untuk menyelesaikan tes masuk seleksi Probumsil, atau mungkin bisa membantu Adinda dalam menyelesaikan makalah utama Pratama dengan cepat. Tapi kecerdasan emosional lah yang akan membantu Adinda
untuk mengatasi stres, mengatasi emosi dalam sebuah event atau sebuah penugasan. Seperti yang tadi telah saya katakan, kecerdasan emosional dapat kita latih ataupun dapat kita pelajari. Nah, untuk meningkatkan kecerdasan emosional, setidaknya dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu mengurangi emosi negatif. Ubahlah cara pikir, cara pandang kita tentang suatu hal. Misalnya ketika ada narasumber yang mendadak tidak bisa hadir dan diwakilkan dengan orang yang tidak kita kenal sebelumnya, sehingga membuat kita semakin kebingungan dalam menjalankan sebuah acara. Ubahlah cara pandang kita. Jangan berpikiran buruk terhadap tindakan mereka. Mungkin saja ada maksud baik dari apa yang mereka lakukan. Bisa saja ketika narasumber memaksakan untuk hadir, akan memperlambat jalannya acara, atau mungkin tidak akan bisa maksimal dalam memberikan pengarahan sehingga peserta akan kecewa. Hal yang kedua yaitu berlatih tetap tenang dan mengatasi stres. Setiap anggota pasti pernah mengalami stres. Ya, pasti. Saat berada dalam tekanan, hal yang harus kita lakukan untuk tetap tenang adalah duduk sebentar ketika Adinda dalam posisi berdiri, sempatkan minum air beberapa tegukan, atau pergilah ke toilet dan basuh muka dengan air dingin. Hal yang ketiga yaitu kemampuan untuk bangkit dari kesulitan. Ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah event, orang lain tidak akan begitu memuji kita, namun ketika ada kesalahan kecil, maka hampir semua akan serentak mengomentarinya. Ya, begitulah dalam protokol. Cacian, bentakan, tekanan itu sudah biasa untuk melatih mental kita agar bisa sekuat baja. Hanya saja bagaimana kita untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Apakah kita akan terus maju, berlatih, dan optimis untuk menjadi lebih baik, ataukah kita akan mundur, pergi tanpa permisi, dan berpikir bahwa saya tidak bisa diandalkan dalam hal apapun. Kuncinya adalah ketika kita berada dalam sebuah tekanan, ajukan beberapa pertanyaan, yaitu apa pelajaran yang bisa saya ambil di sini? Dan apa yang paling penting sekarang? Semakin tinggi kualitas pertanyaan yang Adinda ajukan, akan semakin tinggi jawaban yang akan kalian dapatkan. Demikianlah pidato yang dapat Anda sampaikan. Semoga menjadi bahan referensi bagi seluruh anggota khususnya dan bagi semua yang mendengarkan umumnya. Bersungguh-sungguhlah dalam Probumsil, tetaplah berusaha, tetaplah berjuang, dan tetaplah berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol Utama Pratama, Reva Pitaloka. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi, sebagai alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Rati Latifah izin menyampaikan presentasi calon purna yang berjudul Mind Mapping dalam Manajemen Waktu anggota Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Manajemen waktu merupakan salah satu hal yang sulit dilakukan oleh setiap anggota Protokol Bumi Siliwangi karena berkaitan dengan tugas kuliah dan penugasan di protokol itu sendiri. Nah, oleh karena itu ada solusi yang dapat digunakan membagi waktu secara baik dalam tugas kuliah dengan tugas atau penugasan Protokol Bumi Siliwangi itu sendiri. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, kita harus meluangkan waktu sekitar 1-3 menit untuk mencatat setiap tugas yang diberikan pada waktu itu juga, baik itu menggunakan HP ataupun buku tugas. Kemudian yang kedua, membuat mind mapping mingguan yang fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam merinci dan membagi tugas yang sangat penting. Nah, contohnya itu nih, mind mapping mingguan pada bulan Juni. Di sini ada tanggal 2 Juni, ada tanggal 9 Juni, ada tanggal 10 Juni, dan ada tanggal 24 Juni. Kita petakan terlebih dahulu tugas-tugas yang ada pada tanggal-tanggal yang telah kita tentukan setiap 1 minggu. Nah,
Dan kita lihat tugas manakah yang memiliki skala prioritas yang sangat tinggi. Misalnya, untuk tanggal 2 Juni ada tugasnya itu penugasan peresmian gedung baru dan pengumpulan tugas kuliah di akademik. Antara nomor 1 dan nomor 2 itu semuanya penting. Akan tetapi yang skala prioritasnya lebih tinggi itu nomor 1, yaitu peresmian gedung baru Untuk nomor 2 itu pengumpulan tugas bisa dilakukan ataupun diwakilkan oleh teman. Nah, dengan menggunakan mind mapping ini kita bisa mengetahui tugas mana yang lebih penting pada setiap minggunya dan tugas manakah yang urgensitasnya itu bisa diwakilkan seperti itu. Nah, mind mapping ini menurut Tony Buzan 2009 mengatakan bahwa mind mapping adalah cara mencatat secara kreatif, efektif, dan dapat memetakan pikiran. Nah, dari situlah kita dapat menggunakan mind mapping untuk manajemen waktu antara tugas kuliah dengan tugas protokol. Dan yang ketiga, yaitu selesaikan pekerjaan atau tugas dengan cara dicicil. Jangan telat ataupun jangan mendesak pada deadline. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang intinya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam hal ini adalah orang-orang yang dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Sekian presentasi yang dapat Ananda sampaikan, semoga bermanfaat. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, ajaran, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendirinya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Ananda Risma Eka Karisma. Pada kesempatan ini akan menyampaikan pidato Purna Bakti dengan judul Penerapan Model Pogil untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anggota Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Perbumsil UPI merupakan unit kegiatan mahasiswa di bidang keprotokolan yang senantiasa selalu memberikan pelayanan terbaik dan paripurna dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Kepercayaan dan pencapaian baik yang diperoleh Perbumsil UPI didukung oleh kemampuan dan kualitas anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu kemampuan anggota yang harus dimiliki adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi, baik secara lisan atau tertulis, baik formal, non-formal maupun informal, menjadi hal penting dalam menjalankan tugas keprotokolan. Komunikasi diperlukan agar anggota protokol mampu melaksanakan tugas dengan terkoordinasi serta mampu berkomunikasi baik dengan berbagai pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal, seperti dengan sesama anggota organisasi, pejabat universitas, pejabat negara, instansi pemerintahan, tokoh masyarakat, dan media pers. Kemampuan berkomunikasi menjadi titik sentral bagi anggota dalam menciptakan komunikasi yang berkesinambungan, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan citra Perbumsil UPI. Menyadari pentingnya kemampuan komunikasi, maka diperlukan upaya untuk mengembangkan kemampuan komunikasi anggota, yaitu dengan melalui penerapan Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL. POGIL adalah model yang menekankan keaktifan anggota untuk berkomunikasi melalui interaksi kelompok dalam memecahkan masalah. Keikutsertaan anggota secara aktif dalam proses diskusi diharapkan mampu mengembangkan kemampuan komunikasi. Langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, orientasi. Anggota mendapat permasalahan mengenai tugas keprotokolan sebagai bahan diskusi kelompok. Yang kedua, eksplorasi. Anggota mengenali dan mempelajari permasalahan mengenai tugas keprotokolan. Yang ketiga, penemuan. Anggota melakukan diskusi, kemudian menemukan solusi atas permasalahan yang ada dengan melibatkan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki selama menjalankan tugas keprotokolan. Yang keempat, aplikasi. Anggota menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki mengenai keprotokolan dalam situasi atau kondisi yang baru.
Kelima, penutup. Anggota menyampaikan hasil diskusi serta merefleksi kinerja yang telah dilakukan. Apabila kemampuan komunikasi anggota Probumsil selalu dikembangkan, maka setiap anggota dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas diri sebagai protokol paripurna, totalitas dalam bertugas, dan optimal dalam mengemban amanah kepengurusan. Sekian yang dapat Ananda sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Fadila Ikrima, izin menyampaikan presentasi calon purna yang berjudul Cara Menjaga Komitmen di Protokol Bumi Siliwangi. John Mayer dan Natalie Allen pada tahun 1991 mempublis dalam Human Resources Management Review mengenai cara-cara supaya kita dapat menjaga komitmen di organisasi. Yang pertama adalah affection for your organization, yaitu dengan cara menumbuhkan rasa cinta kita terhadap organisasi yang kita jalankan, yaitu Protokol Bumi Siliwangi. Karena jika kita memiliki perasaan emosional terhadap sesuatu, tentunya kita akan lebih mudah untuk menjalankannya. Hal pertama yang saya lakukan supaya saya dapat mencintai Protokol Bumi Siliwangi yaitu dengan mencintai anggota yang lainnya terlebih dahulu. Karena di Probumsil kita sering kerja tim, maka dari itu kita harus melatih, berusaha menghilangkan ego kita, dan juga saling memperhatikan antara satu dan anggota yang lainnya. Karena dari situlah perasaan cinta akan muncul dengan sendirinya sesama anggota. Dan jika kita sudah mencintai sesama anggota, semua anggota, maka dari situ perasaan nyaman akan muncul di Protokol Bumi Siliwangi dan juga kita akan mencintai organisasi kita dengan sepenuh hati. Hal tersebut tentunya akan membuat kita semakin berkomitmen di Protokol Bumi Siliwangi. Selanjutnya adalah fear and loss. Komitmen ini terjadi ketika kita mempertimbangkan hal yang akan kita dapatkan dan akan kita hilangkan ketika kita berpikiran untuk keluar dari organisasi ini. Biasanya kita memikirkan untuk keluar ketika kita sudah mulai merasa jenuh. Jenuh itu wajar dan jenuh itu manusiawi, semuanya juga pernah mengalami rasa jenuh di organisasi. Namun, hal apa sih yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan kejenuhan itu? Hal pertama yang saya lakukan ketika mulai jenuh terhadap organisasi yaitu istirahat. Istirahat sambil memikirkan dan mempertimbangkan hal apa saja sih yang akan saya dapatkan dan akan saya hilangkan ketika saya berpikiran untuk keluar dari organisasi ini. Jika saya keluar di organisasi ini, tentunya saya akan kehilangan pengalaman saya yang sangat banyak yang hanya saya dapatkan di organisasi ini. Juga saya akan kehilangan relasi yang telah dibangun sebelumnya. Dan yang paling saya tidak ikhlas yaitu saya akan kehilangan kebersamaan bersama teman-teman saya yang telah saya bangun sejak awal ketika masuk Protokol Bumi Siliwangi, bahkan ketika sebelum saya masuk Protokol Bumi Siliwangi. Hal tersebut dapat membuat kita juga berkomitmen di Protokol Bumi Siliwangi. Selanjutnya yang ketiga yaitu sense of obligation to stay. Komitmen ini terjadi ketika kita merasa berkewajiban untuk protokol dan tanggung jawab di dalamnya. Terlebih kita sudah menjalankan sumpah ketika dilantik, hal tersebut dapat menjadi motivasi kita supaya kita dapat berkomitmen di Protokol Bumi Siliwangi. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau Purna
Protokol Bumi Siliwangi, Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi, Universitas sesuai doktrin pendirinya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ananda Karimagina Nujana, anggota Protokol Bumi Siliwangi Satuan Cibiru Darul Gema, Angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, izinkan Ananda menyampaikan pidato calon purna Probumsil yang berjudul Etika Keprotokolan Anggota Probumsil UPI Satuan Cibiru Darul Gema sebagai Petugas Layanan Informasi. Probumsil UPI Satuan Cibiru Darul Gema merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bertugas melayani pejabat-pejabat universitas, khususnya yang berada di lingkungan UPI Kampus Cibiru, baik secara internal maupun secara eksternal kampus. Sehubungan dengan adanya SK Direktur yang berisi tentang peran dan fungsi petugas layanan informasi yang berada di UPI Kampus Cibiru, maka pada tahun 2016, Direktur UPI Kampus Cibiru yaitu Bapak Dr. Haji Asep Heri Hernawan MPD meminta kepada anggota Probumsil Satuan Cibiru Darul Gema untuk menjadi petugas layanan informasi. Peran Probumsil Satuan Cibiru Darul Gema sebagai petugas layanan informasi di UPI Kampus Cibiru ini tentunya sangat diperlukan untuk memberikan layanan dalam hal keprotokolan. Tidak hanya memberikan informasi, namun juga semaksimal mungkin memberikan pelayanan secara berkualitas. Anggota Probumsil UPI Satuan Cibiru Darul Gema memiliki kualitas yang sudah tidak diragukan lagi oleh pimpinan di sekitar kampus, terutama dalam hal etika keprotokolan, serta pelayanan. Maka dari itu, sebagai satu-satunya UKM yang dipercaya oleh lembaga, para anggota harus menunjukkan sikap disiplin dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada setiap tamu yang ada. Tentunya, sebagai petugas layanan informasi, kita harus mempunyai performa yang maksimal karena menjadi penghubung langsung antara tamu atau instansi lain dengan pimpinan kampus UPI di Cibiru, maupun seluruh sivitas akademika yang ada di lingkungan kampus. Kesempatan ini merupakan ajang bagi anggota Probumsil UPI Satuan Cibiru Darul Gema untuk melatih diri dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Adapun peran dan fungsi petugas layanan informasi pada umumnya yaitu menyambut tamu yang datang, menjadi pusat informasi, menjadi petunjuk arah, dan sebagai informasi acara-acara khusus yang dilaksanakan oleh lembaga. Maka dari itu, Ananda harap kepercayaan yang sudah diberikan langsung oleh Direktur kepada anggota Probumsil UPI Satuan Cibiru Darul Gema senantiasa selalu dievaluasi kembali serta semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik untuk lembaga khususnya di lingkungan UPI Kampus Cibiru. Sekian yang dapat Ananda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah. Dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai dengan doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps, demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas, paguyuban, dan korps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Oktavia Putri Asni. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pidato pengukuhan purna saya yang berjudul Strategi Peningkatan Manajemen Anggota Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia berbasis fitrah keimanan.
Baik tidaknya suatu organisasi dapat dilihat dari baik atau tidaknya kualitas anggotanya. Demi mewujudkan Probumsil UPI yang semakin gemilang, alangkah lebih baiknya kita tingkatkan kualitas dari setiap anggotanya. Peningkatan kualitas anggota dapat kita mulai dari bawah, yaitu dengan meningkatkan kualitas mindset dan juga mengembangkan fitrah dengan baik. Fitrah dalam hal ini menurut Hari Santosa dalam bukunya Fitrah Based Education terdapat 7 fitrah manusia, yaitu fitrah keimanan, fitrah bahasa dan estetika, fitrah individualitas dan sosialitas, fitrah belajar dan bernalar, fitrah seksualitas, fitrah perkembangan dan juga fitrah bakat. Dan dalam hal ini saya akan fokus pada peningkatan strategi untuk mengembangkan anggota berdasarkan fitrah keimanan. Kita sebagai mahasiswa, kita hidup, kita berkuliah, kita mengikuti organisasi untuk apa sebetulnya? Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Telah jelas tujuan hidup kita dan juga Allah telah memberikan kita bekal berupa fitrah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yaitu tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dalam hal ini Allah telah memberikan kita kejelasan bahwa dalam kegiatan apapun kita harus tetap beribadah dan juga mengembangkan fitrah kita. Probumsil sebagai suatu organisasi telah mengembangkan fitrah keimanan dengan baik yang tercermin dari banyaknya kultur organisasi yang mengembangkan fitrah keimanan kita. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Ananda untuk menyampaikan strategi untuk kita meningkatkan fitrah keimanan, terutama dalam hal ibadah bagi muslim, yaitu fokus pada ibadah dan juga sholat. Yang pertama, strategi pertama adalah berikanlah pendidikan atau kegiatan yang meningkatkan fitrah keimanan agar setiap anggota paham bahwa ibadah merupakan suatu kebutuhan sehingga kita tidak akan pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Yang kedua adalah tingkatkanlah mindset semua anggota Probumsil dan juga terutama pimpinan yang mengatur semuanya bahwa kita harus menjadi orang yang menjunjung tinggi dan menghormati waktu untuk beribadah. Dan yang ketiga adalah membuat pemetaan waktu sholat dan juga waktu kegiatan, lokasi sholat atau tempat sholat, dan teknis handle posisi penugasan atau teknis kegiatan rutin agar setiap anggota dapat beribadah dengan baik dalam waktu yang tepat dan kita tidak termasuk orang-orang yang melalaikannya ketika kegiatan internal maupun penugasan, sehingga kita dapat meningkatkan fitrah keimanan dengan baik dalam setiap agenda protokol Bumi Siliwangi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Percayalah, dengan meningkatkan fitrah keimanan, Probumsil UPI akan semakin gemilang di mata manusia dan di mata Rob kita. Sumpah alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas sesuai doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu, pengetahuan, dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Nama Ananda Sulastri Puji Lestari, NIM strip P1505777 strip 466.9 dari Satuan Sumedang Darul Larang. Izinkan Ananda untuk mempresentasikan hasil pemikiran Ananda dengan judul Pembiasaan Aktivitas Pagi atau Apel Pagi dan Persiapan Prapetugasan Protokol untuk Meningkatkan Karakter Disiplin dan Tanggung Jawab Anggota Probumsil UPI. Protokol menurut buku Pedoman Protokol Negara yang dikutip dari Lena Satlita diartikan sebagai serangkaian aturan-aturan keupacaraan dalam segala kegiatan resmi yang diatur secara tertulis maupun dipraktikkan, yang meliputi bentuk-bentuk penghormatan terhadap negara, jabatan kepala negara, atau jabatan menteri yang lazim dijumpai dalam kegiatan antarbangsa. Keprotokolan menjadi penting di dalam berbagai acara atau kegiatan, terutama karena menyangkut kehormatan dan penghargaan pada setiap individu yang terlibat di dalam suatu kegiatan resmi. Sedangkan secara sederhana, karakter merupakan akhlak atau budi pekerti, seperti dinyatakan Al-Farabi bahwa akhlak yang baik hanya dapat diwujudkan melalui pengawasan diri secara berkelanjutan. Adapun karakter menurut Oxford berarti kualitas mental dan moral yang positif yang khas pada seseorang, serta reputasi yang baik pada seseorang. Berikut Ananda sampaikan beberapa poin indikator karakter, disiplin, dan tanggung jawab yang insya Allah dapat diimplementasikan oleh Dewan Pengurus Probumsil UPI.
dalam menyikapi dinamika anggotanya. Secara khusus, hal ini dapat dispesifikasikan kepada bidang doktrin untuk dapat bekerja sama dengan bidang sumber daya protokol agar dapat memperhatikan perkembangan setiap anggotanya demi menjaga kualitas anggota Probumsil UPI. Disiplin merupakan perilaku mematuhi aturan atau tata tertib atau norma yang berlaku. Dalam hal ini, aturan atau norma yang berlaku adalah aturan yang secara tertulis maupun tidak tertulis di lingkungan Probumsil UPI. Nilai disiplin tersebut dapat diaplikasikan dalam pembiasaan kegiatan apel pagi dan persiapan para penugasan keprotokolan dengan kategori sebagai berikut. 1. Anggota masih memerlukan bimbingan dengan indikator sering terlambat datang dan sering melanggar aturan atau kultur yang berlaku saat apel pagi dan persiapan para penugasan. 2. Nilai disiplin mulai berkembang dengan indikator terkadang datang terlambat dan mematuhi aturan atau kultur yang berlaku hanya bila diawasi saat apel pagi dan persiapan para penugasan. Nilai disiplin berkembang dalam diri individu anggota dengan indikator hadir tepat waktu dan mematuhi aturan atau kultur yang berlaku dengan sukarela ketika pelaksanaan apel pagi dan persiapan para penugasan. 3. Nilai disiplin berkembang 4. Nilai disiplin membudaya dalam diri individu anggota dengan indikator mampu mengajak anggota lainnya untuk hadir tepat waktu dan mengajak anggota lainnya untuk mematuhi aturan atau kultur yang berlaku ketika pelaksanaan apel pagi dan persiapan para penugasan. Adapun tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Penanaman karakter tanggung jawab bisa dimulai dengan hal-hal kecil yang terkadang dianggap sepele, seperti ketidaklengkapan perlengkapan penugasan karena tidak disiapkan dengan baik. Nilai tanggung jawab tersebut dapat diimplementasikan dalam pembiasaan kegiatan apel pagi dan persiapan para penugasan keprotokolan dengan kategori sebagai berikut. 1. Anggota masih memerlukan bimbingan dengan indikator menyiapkan perlengkapan apel atau penugasan dengan selalu dibantu atau diingatkan anggota yang lain. 2. Nilai tanggung jawab mulai berkembang dalam diri anggota dengan indikator menyiapkan perlengkapan apel atau penugasan namun hanya sekali dibantu atau diingatkan anggota yang lain. 3. Nilai tanggung jawab berkembang dalam diri anggota dengan indikator menyiapkan perlengkapan apel atau penugasan tanpa dibantu dan diingatkan anggota yang lain. 4. Nilai tanggung jawab membudaya dalam diri anggota dengan indikator memiliki inisiatif untuk menyiapkan perlengkapan apel atau penugasan yang diperlukan tanpa perlu diingatkan. Rubrik tersebut dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan masing-masing satuan. Tujuannya adalah untuk membiasakan diri masing-masing anggota agar memiliki sikap patuh terhadap aturan atau norma yang berlaku dan juga memiliki perilaku yang menunjukkan perwujudan dari kesadaran akan kewajiban sebagai anggota dan dewan pengurus, sehingga pada akhirnya karakter tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan yang melekat pada diri anggota Probumsil UPI jika dilakukan secara berkesinambungan serta didukung oleh lingkungan yang tepat. Demikian yang dapat Ananda sampaikan. Semoga dapat menjadi bahan referensi bagi anggota Probumsil UPI. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Demi Allah, dengan tanggung jawab dan dedikasi sebagai alumni atau Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia, saya bersumpah menjalankan ibadah sesuai syariat, menjunjung tinggi citra Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia sesuai doktrin pendiriannya, mengamalkan ilmu pengetahuan dan kemampuan untuk kemajuan bangsa, negara, universitas, korps, dan masyarakat, mempertahankan, menyokong, dan menjaga tujuan korps demi kepedulian dan menjadi teladan bagi sivitas paguyuban dan korps. Pernyataan pengukuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat kewenangan yang ada pada saya sesuai keputusan Rektor nomor 2906/H40/KM/2008 dan keputusan Rektor nomor 6020/UN40/KM/2014. Saya kukuhkan Adinda sebagai Purna Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberkati dalam menjalankan tugas menuju mardotillah. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya, Mitra Tama, nyatakan presentasi Purna Bakti Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia gelombang 1 ditutup. Demikianlah rangkaian acara presentasi Purna Bakti Probumsil UPI gelombang 1. Kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng ke para alumni Protokol Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia anu parantos dikukuhkeun sebagai purna protokol mugia nyebat mencar di tetar Pasundan membuangkan Nusantara sareng siap menuju kenormalan baru. Probumsil Protokol Bumi Siliwangi. Probumsil Protokol Bumi Siliwangi. Asas Pancasila jeung agama. Protokol Bumi Siliwangi. Universitas Pendidikan Indonesia ngajaga mukti titip pangerti. Panca pendiri nu ngawariskeun unggah bakti tur dilajengkeun nyambuang asih kana catur dharma wangsit nyata unggal dina pangabdian paguyuban kukuring dikancerkeun lima kubah perlambang utama ilahi robi tayungan abdi ngadeg pancet dina lemah cai bentangan hideung panji kaagungan ngareuskeun anggota jeung purnana hiji pancen mangrupa caharaan nanjung insan protokol mulia. Probumsil Protokol Bumi Siliwangi. Probumsil Protokol Bumi Siliwangi.